nih si Teguh yang diliatin si Oge gue bilang gitu. Ah Oge beneran Cek? Iya. Si Indra negor nggak nengok, gua negor dia nengok, mukanya pucat, matanya putih semua. Si Indra bukannya langsung lari malah bingung dia bilang gitu. Oh, juga ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gua Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian dimanapun kalian berada. Tag kali ini gua lagi di luar, jadi mohon maaf kalau sebelumnya ada video-video yang bocor atau gimana. Mohon dimaklumi karena kita lagi tag di luar. Posisi gue emang lagi di daerah Tanjung Priuk ya. Terima kasih juga nih buat gue dan bolehin gue tag di tempat kopinya. Yaitu di Mocan Kopi. Alamatnya di Swasembada 11-9 ya. Timur 10. Swasembada Timur 10. Bagi teman-teman yang sering ngopi atau sering nongkrong di daerah-daerah Priuk, boleh mampir di Swasembada Timur 10 ya? Ya, betul. Ya, di Mocan Kopi. Oke, gue udah kedatangan Om Indra nih sebagai bintang tamu di episode kali ini. Dia menceritakan tentang pengalaman horornya waktu pendakian Gunung Gede bersama teman-temannya di sekitaran tahun 2000-2001 Om ya. Kalau gitu kita sambut aja nih Om Indra. Om Indra apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa Om? Kalau saat ini sih sibuknya biasa keliling-keliling Jakarta aja. Wih, mantap. Ya. Ya, Om. Oke. Bisa diceritain sedikit Om waktu pengalaman horornya waktu tahun 2000-2001 itu Om. Oke ya, jadi memang waktu itu kan kita dari BLKD, kita ketemu beberapa teman, kita sepakat janjian untuk lepas dari BLKD kita mau hiking, service camping, dan kebetulan tujuannya Gunung Gede. Oke. Itu. Dan akhirnya dari situ ada 14 orang, perempuan 2, jadi semua itu 14. Jadi cowoknya 12, ceweknya 2. Gitu. Di situ kita mulai berangkat, setelah lulus berangkat. Setelah mulai ada memang banyak kejanggalan yang kita alami ya, mau itu pribadi, mau itu beberapa orang juga merasakan, saya juga merasakan itu. Dan memang itu menjadi pengalaman saya pertama hiking plus camping dan yang terakhir juga. Woi, Gitu. mantap. Kalau gitu di stop aja Om, biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast yang pengen jadi narasumber seperti Om Indra, bisa kontak aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau kontak WA di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Om Indra, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Monggo diceritain. Oh ya. Jadi emang awal mulanya itu sekitar tahun 2000-an ya. Oke. Sampai 2001 saat gua ikut PLKD di Jakarta Utara. Jadi emang awal mulanya itu kita kan emang lulus sekolah. Lulus sekolah, biaya nggak ada, akhirnya kita ikut semacam kursus ya, pelatihan di BLKD. Nah itu kita awal mulanya daftar berdua sama kawan. Nah di situ kita kebetulan dapat kelas tata geraha. Tata geraha ya bidangnya itu semacam kayak apa namanya usaha. Usaha tapi juga mencakup pelayanan di hotel. Tata geraha itu ya. Disitulah kita mulai ketemu tuh teman-teman dari sekolah-sekolah lain kan yang ikut pelatihan. Jadi di situ kita kan punya banyak teman ya dari sekolah lain yang bisa dibilang kurang biaya. Jadi tergabung di situ ada yang kelas listrik, ada yang kelas tata boga juga, ada yang kelas apa namanya elektro. Nah, disitulah akhirnya kita semua berkenalan satu sama lain, punya pengalaman masing-masing. Dan kebetulan juga memang kelas kita kan tata geraha ini bisa dibilang seperti SMA, cewek cowoknya sama banyak. Oh, gitu. Iya. Zaman dulu tuh Om ya? Iya, waktu itu di BLKD. Nah, setelah itu kalau di elektro sama di listrik itu nggak ada cewek, seperti STM gitu kan. Nah, sampai setelah kita mau lulus,
ada ide dari teman kita juga salah satunya. Jadi dia juga sebenarnya kalau saya bilang setelah apa namanya hiking itu dia rupanya memang kepengen juga. Akhirnya kecapean lah di situ. Cuma awal mulanya kita bisa berangkat itu ya karena kita emang satu sama lain juga, terutama pribadi saya memang benar-benar hiking kan pas camping gitu. Jadi Hobi lah ya. rasa penasarannya itu ada gitu kan. Jadi dari kelas kita sendiri dari Tata Geraha itu ada 2 perempuan yang ikut. Itu. Nah, itu dari kita itu ada sekitar 9 orang plus 2 perempuan. Nah, dari kelas listrik ada 1 orang, terus dari kelas elektro juga ada 1 orang. Ya. Kebetulan dari kelas listrik ini dia udah mengerti tujuan kita kan mau hiking pas camping. Nah, sampai kita mau situ kita masih rembukan kan. Maksudnya mau milih kita mau kemana nih? Karena kan ada kalian dekat kan Gunung Gede, Pangrango, Ciremai dan Salak dan macam-macam ya. Ya untuk Jakarta lah ya. Jabodetabek lah gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang udah kita naik ke Gunung Gede aja, yang dekat gitu kan, Gunung Gede. Nah, akhirnya dari situ kita sepakatin siapa aja yang mau ikut, lalu apa aja yang harus dibawa, karena kan dari 9 tambah 2 11 tambah lagi 2 kan 13. Itu kan kita sering dengar kan naik gunung tuh jangan ganjil, harus genap gitu. Akhirnya kita bujuk satu lagi teman kita gitu. Nah akhirnya dia mau, jadi 14 orang. Nah di saat itu sambil berjalan lulus BLKD, akhirnya kita udah selesai lulus, kita sepakatin kapan berangkatnya. Mulailah kita berangkat. Kalau untuk hari dan tanggalnya kita memang lupa ya. Cuma memang dari awal itu teman kita yang mengerti jalurnya udah ngasih semacam apa aja harus dibawa. Satu, yang kedua nanti kalau di gunung ya seperti kita sering denger lah, jangan begini jangan begitu, banyak ucapan. Jadi jangan ngomong yang enggak, jangan tahayu, jangan sombong gitu kan. Jangan sombong, jangan percaya diri banget gitu kan. Utamanya saling bantu gitu. Jadi briefing lah dari awal. Nah, setelah hari hanya kita kumpul di Terminal Priok waktu itu. Priok. Kebetulan yang kita tuju kan Gunung Gede ya. Jadi kita naik bis yang ke arah Bogor sana. Dari awal mula perjalanan itu nggak ada masalah. Setelah di dalam bis ini kita mulai kan maksudnya mulai bercanda lah untuk ngurangin ketegangan. Disitulah mulai ada sedikit konflik. Jadi si kernet bus ini nggak tahu masalahnya apa sama satu teman kita, ya kan. Setelah sampai di terminal daerah Bogor sana berenang siang, kita turun. Nah kita kayak dituduh maling situ. Kita nggak ngerti masalahnya apa karena dia ngomong bahasa daerah. Nah kita walaupun kita dari sini di Jakarta juga ada orang daerah, tapi kita kan nggak ngerti maksudnya apa. Kita salah paham. Tapi setelah itu udah selesai, kita berangkat ke tujuan kita Gunung Gede kan. Gunung Gede, dan waktu itu sekitar pukul 3 sore lah. Berangkat lumayan sore. Iya, karena kita berangkat pagi kan. Sampai di lokasi, kita kan nggak boleh masuk dulu, harus daftar dulu kan. Iya, simak-sih. Daftar masing-masing, daftar segala macam. Terus juga kita masuk ke salah satu kayak pendopo gitu ya. Dan banyak foto-foto, maksudnya foto-foto korban yang hilang. Mading gitu. Iya, korban hilang yang ditemukan gitu kan, banyak gitu kejadiannya. Terus foto jalurnya seperti apa, pos-pos ada berapa gitu. Nah, kita dapat izin masuk itu kurang, kalau nggak salah ya, sekitar pukul 4 atau pukul setengah 5 sore kita mulai berangkat ke pos 1 ya, pertama ya, pos 1. Terus kita mulailah perjalanan kita kan sama teman-teman. Nah, dari mulai perjalanan itu emang di sampai sana tuh nggak ada masalah. Cuma udah ngelupain lah masalah yang di terminal ya. Lupain lah semua masalah terminal.
Akhirnya kita berjalan pos 1, pos 2, pos 3 sampai di salah satu pos yang saya ingat kalau nggak salah Panyancangan apa Pancangan gitu loh. Karena udah malam, kita nggak mau nerusin karena kita mayoritas kan pemula. Ditambah ada perempuan 2 kan. Kita mulai buka tenda di situ, di situ di Panyancangan itu sudah malam pertama. Di situ memang aura buat saya pribadi ya, aura-aura mistisnya tuh udah mulai berasa buat saya pribadi memang seperti itu. Cuma memang kayak kita rame-rame, rasa itu sedikit hilang gitu. Satu, tapi di kurang nggak salah itu sekitar jam-jam 12 sampai jam 1 ya. Di saat terdapat dalam tenda, di situ saya ngedengar suara apa? Gemericing apa sih namanya, kayak lonceng kecil gitulah, kayak benar kayak gitu kan. Kita saya dengar itu seperti itu. Cuma karena kita waktu itu sendirian di dalam tenda dan mana ada yang tidur, kita nggak berani buat ngeliat itu. Setelah suara itu hilang, baru kita ngeliat dari dalam tenda tuh kelihatan kayak ada cahaya senter. Oh berarti ada orang naik nih. Iya. Kita perasaan takutnya hilang. Oh berarti mungkin orang yang sama ngedaki, cuma dia lewat cuma dia ngedakinya malam gitu. Udah malam menjelang pagi itu sudah kita emang sempat juga bermain ke curug, saya lupa namanya tuh, yang ada semacam kayak patung gede gitu ya, yang di belakang air terjun itu. Itu juga kita mulai start lagi ke atas itu sekitar pukul 8 paginya ya. 8 pagi kita mulai start lagi ke atas. Start lagi ke atas udah mulai sampai di pos air panas ya, pos air panas itu kan. Itu kalau sampai pos air panas itu saya sempat berhenti karena saya pakai kacamata. Nguap dong. Nguap kan. Sedangkan pos air panas itu kan ngejek-jekin batu ya. Nah, waktu itu ada yang berlumut kan. Nah, kata teman bilang, "Dra, lu nanti bareng sama gua gitu. Biar lain dulu." Ya udah, yang lain berangkat kan, pelan-pelan tuh nyusurin, baru kawan. Biasa nyebrang, kata kawan, lu lap dulu kacamatanya biar nggak ngembun. Iya, biar nggak biar nggak nutupin. Oh ya, kita lap. Dah, itu tinggal saya sama Mail yang ngerti jalan, sama si Oglek begitu teman. Nah di situ saya mulai jalan, ternyata si Oglek ini duluan, jadi tuh jalan bercabang. Dari pos itu jalan bercabang begini, yang satu ke kiri, yang satu kanan. Tapi yang kanan ini nggak jauh dari situ ada semacam kayak rimbunan pohon ya. Oglek ngambil kanan, begitu dibuka ternyata buntu, dan buntu itu jurang. Itu Oglek juga sempat pegangan, dia bilang, "Tahan," dia bilang, "jangan maju, ini jurang," kata dia. "Lah kok bisa jurang?" "Nggak tahu nih," dia bilang. Nah bagusnya kita kan berangkat pagi ya. Mungkin kalau malam nggak tahu ada cerita seperti apa. Iya. Akhirnya dia mundur lagi kan, ambil jalan yang kiri. Nah jadi baru kita mulai ketemu sama teman-teman yang duluan jalan. Dari situ mulai jalan. Nah sesampainya jadi kalau kata kawan itu yang udah paham dari situ, dia bilang kalau udah mendekat puncak nanti pohonnya pendek-pendek gitu ya. Kalau masih tinggi-tinggi gini masih jauh ya gitu. Ya kan? Sudah tuh kita jalan. Memang dari perjalanan itu memang kita agak lama karena kita memang pemula, terus juga ada perempuan kan, lebih banyak istirahat. Iya, banyak rehat. Iya, rehat. Sampailah kita dia bilang batu besar. Jadi di jadi ada batu segede mungkin kalau ukurannya ya, segede bis lah ya. Cuma dia bulat acak gitu, kagak molen. Iya, semacam molen gitu, tapi dia nggak rata ya. Nah ini kawan yang ngerti dia cerita, dia bilang, "Gua pertama naik ke sini
gue sempat digangguin di sini. Ini seperti apa? Pas lagi kita mau jalan kan itu. Jadi gue nggak tahu lagi itu ngomong apa. Tahu-tahu pundak gue tuh berat dia bilang. Padahal carrier gue cuma bawa carrier yang kecil kata dia. Tapi tahu-tahu berat. Bilang gitu. Dan ternyata waktu pengalaman di pertama itu, jadi mulai kerasa ringannya itu setelah mau sampai puncak. Dan itu pun dia sempat kecapean pengalaman dia pertama itu. Setelah baru dia bilang, jangan ngomong sembarangan, dia bilang gitu. Udah kita naik-naik aja, banyak-banyak baca doa seperti di awal. Kita emang lewat itu batu besar tuh. Tapi saya lupa waktu itu antara tanjakan setan ya di Gunung Gede. Itu ada namanya tanjakan setan antara mau yang mengarah ke puncak itu. Jadi emang jalurnya juga ekstrim. Jadi kita cuma pakai tali doang seling. Itu sama pijakan-pijakan gitu kan. Nah, dari situ mulai semacam pertanda kali ya. Oke. Jadi waktu itu kan zamannya kan kamera kan sekali foto puter. Waktu itu kan tahun 2000-an tuh foto puter gitu kan. Yang belum otomatis ya, yang masih ke manual. Film. Ya, foto film, roll film bener ya. Seperti itu. Nah, kita udah naik tanjakan, terus saya nih sama beberapa teman mau bikin gimana bagus nih. Nah, teman turun lagi, coba Ndra fotoin gua dari atas, gua lagi nanjak gitu kan. Nyari angel. Iya, nyari foto bagus ya, gitu betul. Dia lagi naik gitu, dari bawah kita foto. Ya kan, sudah. Gantian ya, iya gantian tuh beberapa orang, ada kurang lebih 4-5 orang lah, terus kita juga gitu kan. Ambil posisi seperti itu. Sudah itu di atas. Nah, itu kebetulan belakang kita Gunung Pangrango. Waktu itu kebetulan lagi cerah kan. Terus kawan salah satu ada yang bilang, bagus nih foto belakangnya Pangrango. Oke. Kita foto barengan tuh. Ada 4 orang foto. Udah. Di situ belum merasa janggal. Nah, kita jalan lagi. Setelah mau sampai puncak itu mulai itu entah hujan atau gerimis atau kabut ya. Nah, kita sampai puncak itu gerimis halus, tapi nggak kerasa basah lama-lama. Basah kan? Nah, kalau kata kawan yang ngerti biasa ini mah oke lah. Nah, setelah itu di atas sampai di puncak itu sekitar pukul 4 sore kalau nggak salah, 4:30 sore. Sampai puncak sore berarti Om? Iya benar. Nah itu juga sebenarnya di puncak juga kita juga nggak lama, Nah di puncak sudah kita cuma foto-foto doang sebentar sama ngamatin, habis itu kita langsung turun ke arah Surya Kencana kan. Nah Surya Kencana kita turun. Nah saat turun juga ke Surya Kencana kita juga udah kesorean itu. Iya. Kita udah kesorean. Nah ditambah gerimis halus kan, udah banyak yang basah lah pakaian atau masuk carrier juga kan. Nyampe Surya Kencana kita buka tenda kan, buka tenda di situ. Nah, malam yang pertama kita buka tenda di situ ya, beberapa orang kan ya, saya juga namanya kita pemula, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin, cuma kita taunya yang bisa sana kita buka tenda gitu kan. Apa yang harus kita siapin kita kan belum paham. Kita dikomandain sama teman yang ngerti, tahu caranya gimana udah. Nah rupanya harusnya begitu kita sampai Kencana harusnya kita buka baju harusnya, karena baju kita basah kan. Gitu kan tujuannya, kalau kata dia biar enggak, kata dia kalau nggak salah kalau bahasa sekarang tuh pneumonia. Yang bisa iya hipotermia ya, katanya yang bisa meninggal orang karena kedinginan kan, karena cuaca ekstrim. Nah itu sebenarnya harusnya seperti itu. Nah sekarang kita belum paham udah. Nah di saat malam itu semua itu beberapa teman ngalamin kedinginan itu kan. Terus kita mau bikin api juga udah basah kan. Udah basah, cuma beruntungnya kita kan kalau di gunung itu semua teman, semua sahabat gitu ya. Ada yang bikin api unggun, udah kita samperin numpang ngangetin badan. Terus itu masalah selesai, nggak ada yang gedein lagi udah. Nah semua karena kendalanya kita bawa perempuan 2 ya, dari awal tadi kan mereka tendanya harus pisah kan, nggak bisa gabung sama kita gitu. Iya betul. Ya udah kita
seperti di saat kita malam pertama di Penyancangan itu yang di bawah itu tetap kita bisa gitu kan tendanya, cuma memang temen ada yang malam itu gue bilang gini, ngomong ke teman juga, cuma kita dengar bisik-bisik waktu mau tidur. Dia bilang gini, nah Bray, ngomong si Bray kan, setelah nama panggilan, lu ngeliat itu enggak apaan gitu situ. Kata teman kita ngoping kan, kata apa nih, hamil rebahan kan. Nanti gue di luar sih luar tenda ngeliat itu kayak perempuan. Lu jangan nakut-nakutin, kata si Bray. Nah, kata si temannya satu lagi ngomong, bener Bray, kayak apa? Yang jelas si putih kok dia. Putih. Perempuan, pocong. Si Bray langsung nembak gitu kan. Sekilas sih kayak perempuan, soalnya atasnya nggak ada, kata dia gitu. Yakin perempuan. Terus gimana? Gitu kan. Kita sambil rebahan gitu ya, ngedengerin. Kata apa nih gitu kan, diterusin kan. Seperti tadi dekat pohon. Gitu. Udah kalau gitu tidur aja kita. Yang penting dia nggak ganggu, kata dia gitu kan. Tapi gua nggak mau di depan tenda, Bray, dia bilang. Gua maunya di sebelah lu gitu kan. Jadi kan tenda begini ya bener ya. Nah dia nggak mau di depan tenda gitu. Dia nggak mau pindah ke sebelahnya. Ya udah sini gitu kan. Gitu kan, udah. Nah, terus kita kan ada 3 tenda. Jadi satu tenda itu 6, yang satu 2 gitu kan 14 orang kan. Nah, 2 ini khusus perempuan, 2 tengah gitu gini kan. Nah gitu. Jam berapa ya waktu itu ya? Saya lupa. Soalnya kan nggak ada HP, nggak bawa HP kita kan. Nggak pernah belum ada HP lah waktu itu kan. Nggak ada HP. Jadi cuma ngadain jam tangan doang. Kalau nggak salah itu sekitar pukul setengah 2 apa jam 2 pagi gitu ya. Kita dengar ada seorang orang teriak. Teriak tuh. Teriak. Disurkan tuh. Ya? Disurkan kencana. Iya, dia lalu itu seorang itu. Dan kadang ada orang teriak, suara laki. Pertama kita nggak langsung bangun, cuma kita ngemastiin dulu. Ini suara orang apa suara orang-orangan nih maksudnya gitu kan. Suara orang. Kita bangun. Ya sama teman si TI bangun juga. Dia bilang, "Ndra, siapa yang teriak?" Nggak tahu ya. Pas teriak tuh. Itu teriak gimana ya? Kalau orang kesurupan tapi suaranya normal gitu loh. Suaranya normal. Gitu. Tapi kalau dibilang diganggu gimana ya? Bisa teriaknya itu teriak kayak orang ketakutan gitu. Tapi apa sih? Setelah kita tahu gitu, ternyata kan teman kita gitu kan. Setelah tahu tuh jadi dia kayak orang ngigo, jadi dia tidur itu kata dia tuh ada yang gangguin, dia rep-rep lah gitu. Cuma dia bilang di repnya itu bukan di situ lokasinya, kata dia, di tempat kita pertama bermalam di Penyancangan itu. Dia bilang, gua kayaknya ada yang ketinggalan, kata dia gitu. Apa yang ketinggalan, kata si TI. Gak tahu, tapi tadi mimpi gua di situ, kata dia. Terus gimana gitu kan, karena udah pada kebangun semua. Kata kawan satu lagi itu si Ogi ngomong, udah ngapain balik lagi ke Penyancangan, udah nyampe puncak, kita kan rencananya turun di Putri katanya gitu kan, turun di Gunung Putri. Lagi pula cuma mimpi doang gitu kan, dia mau ngomong sih nggak mimpi lagi, kata si Ogi ngomong begitu. Oh ya udah kalau gitu dah, cuma kan karena kita udah keburu kebangun susah kan tidur lagi gitu loh, karena ditambah lagi kebuannya kita gara-gara hal semacam itu kan. Udah, nah disitulah teman si P itu kita tanya, tadi lu ngomong Bray katanya ngeliat putih gimana gitu, penasaran gitu ya, kepo iya kepo gitu lah. Jangan Dra, enggak sih, gue juga sebenarnya takut, tapi kan ini rame-rame gue bilang gitu kan. Pengen tahu sebelah mana, situ mana situ aneh, dan ntar pagi aja lah kata dia gitu.
soalnya nggak enak. Udah, ini gunung, dia bilang gitu, jangan sembarangan, dia bilang gitu kan, jangan nantangin. Oh iya juga ya, janganlah. Nah, karena kita udah keburu bangun, akhirnya kita ya beberapa ada yang bisa melek, cuma yang nggak kuat ya tidur lagi Tidur kan. lagi. Nah, setelah pagi baru dia ngasih tahu si P ini di pohon ini Indra. Oh, iya, ngapain tadi? Biasa berdiri aja, lihat kemana? Ya kalau gua ngeliat sih ngeliatnya nggak ke arah kita gitu. Tapi lu semua gak ada yang ngeliat. Ya gua nggak ngeliat kalau lu nggak cerita sama si Bray. Aku di tenda. Oh ya udahlah, udah tuh pagi kan ya, pagi kita siap-siap segala macem, dan kita rencanakan turun lewat Putri ya. Itu sekitar pukul 11 siang. 11 siang kita mulai jalan ke arah gerbang Gunung Putri. Jalan di apa? Kanan kiri kan Padang Edelweiss ya. Iya, iya. Nah, ya namanya kita pendaki ngeliat Edelweiss kan identiknya oleh-oleh kan, bunga abadi gitu. Memang saat itu ada beberapa teman yang ngumpulin, tapi kata teman yang ngerti, kalau lo mau bawa hati-hati, nanti kalau ketemu ranger lu disuruh mulai lagi ke sini, atau lu denda. Nah, kata teman yang nggak paham, ranger apaan? Itu lah tim SAR gunung sini. Jadi kalau ada orang hilang, ada orang apa, dia yang turun tangan ke sini. Kita sambil jalan tuh nyusurin, tiba-tiba kabut turun di depan kita. Jadi kayak apa ya namanya ya, kayak asap gitu turun lagi, tebel gitu kan turun. Nah si Mak ini bilang, tambang mana tambang? Kata dia, ada di tas. Kata kawan lagi kan ngomong, keluarin tambangnya. Kenapa Il? Ada kabut di depan. Kita mah buat jaga aja, namanya kalau kita nggak pakai tambang takutnya ada yang diculik, kita nggak tahu kayak gitu. Ini gunung udah pernah ada kejadian. Ya udah, ada tambang keluarin, diselipin aja ke pinggang kita ke sisi sini ya. Apa gesper tuh kan ada lubang buat gesper ya, selipin semua, selipin. Di saat kita jalan itu kita emang nggak ngeliat ada beberapa pendaki di tengah jalan tuh lagi ngirim, nggak ngeliat kita. Taunya begitu kabut itu turun, ternyata dia yang belakang ngomong, belakang si Oglet tuh, belakang kabut turun juga. Dan nggak turun belakang. Oh iya, jadi kita tengah-tengah nih di alun-alun, kabut turun, ini gua turun kabut. Jadi kita kayak diapit begitu kan. Wah itu udah perasaan gimana ya, nama yang bilang tadi kan, kita pemula baru mengalami hal-hal seperti itu kan. Udah baca doa gitu kata si Oge kan ngomong. Yang cewek juga gimana udah tenang gitu kan, agak sedikit takut. Karena kita udah yakin nih tali insya Allah bisa nyelamatin kita, nggak ada yang kepisah gitu ya. Kita jalan tuh, mulai tuh kabut tutup, tutup. Kita jalan, tahu-tahu yang depannya sebenarnya ngomong. Umumnya kan kalau kita mendaki gunung itu, kalau kita mau melewatin orang atau ketemu orang, kita bisa manggil bang kalau laki-laki ya. Si bang, duluan bang gitu ya. Dan si Maya dia bilang, bang permisi ya gitu. Kok si Mahil ngomong siapa nih gitu kan. Nah kita ngelewatin sekumpulan orang pendaki lah, kurang lebih 5 atau 6 orang. Mereka tuh kayak lagi ngeriung gitu loh, ngelingkar. Tapi yang diriungin sama dia tuh apa ya, nggak ada apa-apa di depannya, kosong gitu loh. Jadi kayak orang istirahat, tapi istirahatnya dia tuh nggak ngeluarin apa-apa gitu. Lengkap sama carrier-nya, lengkap apa jaketnya segala macam gitu loh. Dan mereka itu pada nunduk. Umumnya kan kalau dipanggil bang misi ya, bang udah lihat, mereka kan biasanya nyautin kan, iya bang gitu, oh ya bang hati-hati bang gitu. Ini enggak, mereka nunduk mereka. Dan saya juga ngeliat gitu loh, teman-teman ada negor kan, bang dan bang ya, bang masih bang ya, mereka masih nunduk aja, nunduk tuh ngeriung tuh, nunduk lah semua. Udah ya, di situ buat saya merasa janggal dong. Janggal ya kan, kenapa orang ditegur kok diem aja. Dan namanya di gunung itu kita berusaha saling mengenal satu sama lain, gitu betul. Berusaha gitu kan. Terus dan ternyata
itu juga dialamin semua sama teman juga ngerasa hal seperti itu. Nah setelah kita mau masuk ke jalur putri, baru mulai tuh kabupaten mulai tipis, mulai tipis kan, mulai tipis. Nah, karena kita udah ngerasa udah masuk jalur putri kan terjal. Beda sama kalau kita naik Bodas. dari Cibodas, jalannya kan landai. Kalau di putri itu kan terjal dia. Kita tuh kalau turunnya itu harus ya loncat apa gitulah ya, gitu. Nah, itu mulai tuh kata Mail, udah lepasin talinya, gitu kan. Tapi ingat ya jangan lari, dia bilang. Aku tuh kepleset, soalnya udah sore nih, pas kabut juga. Dia tuh jalan tuh, cak cak gitu kan. Cek. Dari gerbang itu seingat saya itu sekitar 2 kiloan lah ya. Si Teguh jatuh, si Oge ini jatuh. Gitu kan, kita tanya pas kita samperin kan, kenapa jatuh gue enggak? Iya gue tahu lu jatuh, enggak katanya kenapa? Nggak tahu nih, dia bilang gitu. Licin kali ya, iya licin, udah tuh situ licin. Nah, udah tuh kita berdua kan, yang lain juga masih ada, cuma karena dirasa udah cukup aman juga, kita jadi agak sedikit jauh posisinya gitu loh. Jadi misalkan dari sini di sekitar 2 meteran lah ada teman gitu kan, cuma masih terpantau semua gitu satu sama lain. Suatu ketika kita ngeliat ada orang lagi duduk gitu kan, jadi kita lewat dari belakang dia duduk gitu, pakai keril juga, pakai kupluk, nunduk begini. Kita tegur ya kan, bang mesti bang ya, diem aja. Terus teman kita si Oge negur, bang dan ya bang ya. Setelah si Oge negur gitu, dia lari si Oge, lari langsung ke bawah. Lagi jangan lari ge, buru-buru Ndra, dia bilang gitu. Buru-buru Ndra. Kenapa buru-buru? Dia bilang lari. Lari ngikutin dia. Setelah agak jauh baru dia bilang, aduh sampai merinding, bang lu tadi nggak ngeliat? Ya kan gua nggak ngeliat, kan lu katanya lu nyuruh gua lari. Tadi yang habis ditegur kan gua tegur juga, tau nggak? Gitu dia nengok lagi. Tuh hantu Ndra, seriusan lu? Tuh hantu. Terus ya makanya gue panik, gue lari, makanya gue nyuruh lu lari ya biar lu nggak kenapa-napa gitu loh. Seriusan lu kayak iya, kayak apa? Ya gitu lah, mukanya pucat gitu. Terus matanya nggak ada matanya putih semua kata dia. Nah tadi waktu gua tegur diem aja sih emang, iya. Nah pas gua tegur dia nengok begini, ya gua langsung lari Ndra, takut gitu. Udah tuh kan ya. Nah kan teman yang di belakang juga masih ada kan? Iya, sisanya gimana? 5-6 orang lah. Nah itu taunya kita setelah mau keluar gitu. Nah tapi juga itu belum kelar. Ternyata di bawah juga ada cerita. Jadi kalau si Teguh sama kita kan nemunya orang lagi duduk gini ya, gitu kan. Masih Teguh yang diliatin, si Ogi yang diliatin. Kalau temen yang duluan dia ngeliat ada pendaki naik dari bawah gitu. Tapi naiknya cepet gitu loh. Betul. Dan dia sempat nanya gitu, teman itu nanya, dia tuh orang naiknya cepet banget, kan ini jalur putri dia bilang gitu. Gitu kan? Nah terus teman yang ketemu di bawah itu ngomong, yang mana? Nah emang lu nggak ketemu? Dia bilang gitu. Itu tadi yang pakai carrier warna hitam gitu bang, pakai kaos oranye, pakai kupluk. Lah gue nggak ngelihat kata teman yang satu tuh. Gue nggak ngeliat. Mereka nyampe tuh berdua. Ada apa? Landra lu nggak ngeliat tadi lagi nih? Kagak. Yang gue malah ngeliat dia lagi, gue bilang. Kayak dia hitam juga, gue bilang gitu. Tapi bajunya nggak oranye, gue bilang bajunya warna biru. Nih si Teguh yang diliatin, si Oge, gue bilang gitu. Oge, beneran kayak iya. Si Indra negor nggak nengok. Gua negor dia nengok. Mukanya pucat, matanya putih semua. Si Indra gue panggil lari malah bingung dia bilang gitu. Wah serem juga ya dia gitu ya. Nah udah tuh, nah teman yang lain
juga mereka turun tapi nggak ada yang nemuin. Oh, yang lain nemuin. Iya, aman. Yang duluan nemuin orang yang daki cepet. Nah, kita berdua nemunya orang yang lagi istirahat itu. Gitu. Nah, yang lain tuh turun happy fun aja, nggak ada cerita apa-apa gitu loh. Cuma pada bertanya-tanya, lu kenapa? Cerita lah. Si Black. Cerita. Gini. Lah, gak ada bilang gitu. Orang malah kita enak-enak aja bilang gitu kata dia. Waduh. Itu apaan tuh ya? Terus kata teman Ismail, biasa di gunung bilang gitu. Paling baru pertama kali biasanya perkenalan. Gitu lah. Nah, jadi memang di saat kita masuk itu ya, di pendopo itu kan emang ada beberapa foto yang korban ya, korban yang hilang ditemukan kan rata-rata udah nggak bernyawa semua di situ kan. Nah terus kita keingetan, tadi lu bilang apa? Yang temen Greg, asal hitam, bajunya oren. Nah itu yang gue lihat di pendopo. Hah? Pendopo? Iya, waktu kita mau masuk kan dapat dulu bilang gitu. Itu ada Greg, satu korbannya yang begitu lihat cirinya. Kata dalam gitu kan. Ya bener lu enggak? Lah kan gua waktu siapa dapat itu kan gua sempat muter-muter lihat. Singkat gua itu gua bilang. Oh gitu ya? Ya berarti gimana Ndra ya? Ya udahlah, enggak apa-apa lah Greg. Yang penting kita semua selamat. Yang penting enggak kenapa-napa. Termasuk yang tadi waktu kita di alun juga kan ketemu kan yang orang pada ngeriung 5 apa 6 orang itu, terus yang lain teman juga pada bilang, "Iya." Itu juga aneh itu dia bilang. Masa di tengah-tengah alam begitu mereka nggak bikin tenda tapi pada ngeriung gitu loh. Namanya orang itu kan istirahat, paling mereka ngeluarin apa gitu kan buat istirahat. Enggak gitu. Itu juga tadi gua tegur juga nggak ada yang nyaut. Iya ya, aneh ya tadi gitu kan. Iya gitu. Terus ya udah dari situ kita karena sudah hampir sore ya kalau nggak salah itu, sampai di jalur bisa sampai di bawah itu sekitar pukul 4 sore lah itu ya. 4 sore memang kita juga kan namanya capek juga gitu kan, kita istirahat dulu gitu. Dan istirahat juga itu kan kita dikasih sama warga situ kan, ketemu ada orang situ. Terus ada yang nanya iseng, ada nggak jalur lain yang lebih cepat gitu. Kata orang ini ada tapi lewat kampung. Ya kalau mau bisa lebih cepat tapi ya tergantung sih kita aja gitu. Kalau dapat cepet tapi kalau belum hafal ya paling yang nanya itu kan. Terus tanya tuh sama temen, gimana Il, kita mau lihat gerbang resmi apa lewat kampung nih? Udahlah lihat gerbang resmi aja, sambil jalan-jalan gitu kan ya, sambil nenangin juga gitu. Udah, dan kebetulan juga kita nggak ada yang ini kan, nggak ada yang bawa always kan, nggak ada yang bawa gitu, always. Dan emang juga saat kita nyampe di alun itu, teman yang udah sering naik bilang, nanti kalau ada always jangan berpetik ya, bilang itu ribet urusannya kalau sampai ketahuan sama ranger, atau nanti kalau kita mau keluar diperiksa kalau ada ketahuan lu disuruh ulangin lagi ke tempatnya. Kalau lu nggak mau lu kena denda gitu. Satu bunganya berapa gitu dia bilang waktu itu. Itu kali-kali dah tuh, lu ada berapa bunga tuh. Nah, itu yang di yang dihitung. Oh nggak ada yang bawa. Pas gue juga bilang nggak ada ya, gue juga nggak bawa. Yang penting udah tau lah itu kayak gini gitu kan, itu kayak gini ada di sini. Iya udah. Nah jadi waktu itu memang kita 14 orang itu ya. Ya memang cerita soal mistisnya memang itu yang kita semua alamin. Cuma memang kalau untuk penampakan secara langsungnya sih nggak yang kita alamin tuh nggak seperti di film-film ya. Cuma ya karena kita juga namanya di tempat orang juga kan nggak mau berpikiran jelek ya, apalagi di tempat-tempat kayak gunung begitu kan.
nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh salah ucap, nggak boleh apalah gitu kan, banyak larangannya. Jadi ya kita memang berpikirannya ya positif terus. Iya betul. Syukur alhamdulillahnya kita berangkat 14, pulang 14 gitu. Dan memang kalau untuk cerita mistisnya ya seperti itulah yang dialami sama teman-teman gitu. Sama teman-teman, dan pada akhirnya ya kita pulang ya merasa gimana ya, senang juga, penasaran juga. Penasarannya karena itu yang gue lihat apa ya gitu kan, itu yang gue temuin apa ya gitu ya. Cuma ya penasaran itu hanya seperti situ lah, seperti situ. Dan juga dari situ ya kita juga jadi semakin tambah akrab. Akrab gitu. Jadi memang kalau dibilang, kalau mau lihat orang sifat asli seperti apa, ya ajak aja ke gunung. Iya. Itu akan terlihat. Katanya sih gitu sih. Ya memang benar, itu memang benar. Ajak dia ke gunung, dan itu akan terlihat itu sifat aslinya. Dia itu egois atau apa itu kelihatan semua yang itu. Memang semua itu memang benar adanya. Betul. Ya syukur alhamdulillahnya kita 14 orang ini. Ya walaupun di atas juga sempat ada, biasa ya namanya kita kan beda-beda orang kan, beda-beda wilayah, kadang sempat ada emang, semua ya selesai di situ. Iya. Itu alhamdulillahnya di situ. Jadi memang untuk ceritanya ya seperti itu. Pada tahun 2000 sampai 2001-an lah, pada saat kita lulus dari BLKD, yang ceritanya di situ. Jadi memang sejauh ini ya kita nggak tahu lagi ya, karena emang udah sibuk dengan masing-masing urusannya. Teman-teman juga ya sudah, kita juga yang penting sudah tahu, oh rasanya naik gunung seperti ini, di sana seperti ini, seperti itu gitu kan. Ya seperti itulah ceritanya. Oke. Wah, pengalamannya sangat mengerikan untuk orang yang baru naik gunung ya. Ya benar, pertama kali pemula. Iya, udah digangguin Iya. Nah, cuman ya kita sedikit-sedikit tanya Om ya. Iya. Boleh. Kira-kira waktu Om naik itu berapa hari tuh? Itu berangkat kan Jumat ya. Berangkat Jumat. Jadi malam pertama di Panjangcangan. Nah itu paginya kan berarti hari Sabtu ya. Di Sabtu. Nah di Sabtu turun kita malam Minggu kan, berarti kan di alun-alun. Nah itu Minggu. Jadi 3 hari 2 malam ya. Apa ya benar ya, 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam ya. Semacam itu lah. Lumayan lama sih. Ya lumayan lama memang. Iya. Memang. Cuman emang Gunung Gede itu banyak ya cerita horornya sih banyak. Benar. Cuman Om sendiri emang nggak pernah ditampakin atau gimana enggak ya? Ya. Lebih ke kejanggalan-kejanggalan. Iya, kejanggalan aja, alhamdulillah kejanggalan aja. Mungkin kalau ditampakkan juga kita nggak tahu ya. Gitu ya. Ya cuma ya alhamdulillah hanya sebatas kejanggalan aja gitu. Apa mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tim lakuin di sana Om? Ya memang sebenarnya ada juga sih, namanya kita semua pemula ya. Iya. Gitu, mungkin ada yang keceplosan ya, termasuk kita juga sempat bilang gitu kan pas tadi kita malam pertama itu ke atas itu ngomong, aduh capek banget ya gitu kan. Itu juga sebenarnya nggak boleh. Iya nggak boleh sih. Pantangan sebenarnya itu. Nah, makanya sebenarnya awal merencana hiking itu sebenarnya cuma 2 hari semalam sebenarnya rencana kita. Cuma ya karena kita semua pemula, akhirnya dimajuin Jumat malam kita berangkat. Jumat siang kita berangkat. Siang. Nah, tapi untuk setelah pendakian itu Om, semua pulang nih. Ada cerita-cerita yang janggal Om selama di rumah, ada apa, gangguan apa atau gimana? Oh enggak, kalau gangguan enggak ada. Cuma foto yang janggal. Oh gitu. Kayak kita foto di Tanjakan Setan itu. Kenapa tuh? Nah, itu kan yang nyetak siapa waktu itu ya? Tunggu. Aduh lupa namanya siapa. Kalau nggak salah Yuli namanya. Oh yang cewek 2 itu? Dia nyetak foto. Dari sekian banyak foto dari awal sampai akhir, yang foto di Tanjakan Setan sama yang foto belakangnya Pangrango itu nggak jadi. Hitam. Di klisinya itu hitam, nggak ada gambarnya. Ya. Itu doang gitu. Iya benar itu. Itu yang bikin aneh tuh ya. Itu ya benar. Benar itu. Kita lagi pura-pura manjat ya. Itu kan di Tanjakan Setan itu foto, terus belakangnya Pangrango itu diajak foto, itu nggak ada yang jadi. Itu nggak ada yang jadi waktu itu. Itu doang itu yang apa janggalnya itu. Gitu. Makanya kita juga nggak percaya gitu. Bener sih nggak jadi. Iya.
tunjukin lah fotonya kan. Dulu kan modelnya klise terus ada itu ya kan, Iya, ya iya. kan. Lihat tuh, ya terakhir foto yang ini kan. Iya, terus kalau lihat ke sini, ya ini klise dibuka. Hitam itu. Berapa foto itu ya? Kalau nggak salah segaris tuh hitam semua. Ya pokoknya yang foto di momen di situ aja. Iya, padahal yang pas kita yang ngambil, saya ingat itu abis kita foto diputar dulu, diputar. Iya, iya. Gitu kan, diputar biar nggak numpuk kan gambarnya kan, diputar. Itu. Makanya kita, karena kita juga ngalamin yang ngambil foto, jadi kita tahu kok bisa nggak jadi gitu. Gitu. Makanya janggalnya di situ. Nah, untuk setelah itu Om, setelah pendakian itu Heeh. sempet nggak naik lagi, hiking lagi gitu? Kalau hiking lagi belum sempet. Oh, berarti itu pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Wih. Karena pada saat itu setelah 2001 dari kita foto sering itu udah mulai tuh ada usaha, ada Oh, kerja. udah sibuk masing-masing lah ya. Sibuk masing-masing, betul. Pertama dan terakhir. Pertama 2000 dan berapa? terakhir. Waktu Sekitar 2001-an lah. 2001 2001 awal kalau nggak salah itu pas kita lulus PLK. Gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara. Paling gua, Narsum dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.